Halo semuanya, kami dari kelompok 8 bakal menyampaikan materi insentif pajak COVID-19. Kelompok 8 yang beranggotakan Octaviana Karisma, Ahmad Rivaldi, Dimas Andileo, dan Yusuf Fitra Dermawan. Insentif perpajakan. Tingkat keberhasilan pembangunan sebuah negara umumnya dilihat lewat pertumbuhan ekonominya. Salah satu sumber penting bisa mendukungnya adalah investasi dan tersedianya SDM yang mumpuni. Untuk bisa menarik minat para investor agar menanamkan modalnya di tanah air, pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk insentif pajak. Apa sebenarnya insentif ini? Dan bagaimana cara seseorang wajib pajak agar bisa memperoleh keinginan ini? Pengertian insentif pajak atau insentif taxation merupakan tawaran berupa manfaat pajak dari pemerintahan kepada para pelaku sektor tertentu. Insentif pajak diberikan sebagai bentuk stimulasi atau rangsangan, tidak hanya demi keberlangsungan pendapatan pemerintah saja, tapi juga memberikan dorongan agar kegiatan ekonomi di bidang tertentu yang sudah ditentukan bisa berkembang yang ke arah positif. Insentif pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN. PPh Pasal 21. Wajib pajak yang bisa menikmati insentif ini adalah mereka yang berstatus pegawai dari pemberi kerja yang termasuk ke dalam kategori KLU, klasifikasi lapangan usaha, sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan. Adapun yang berhak atas insentif tersebut adalah pegawai yang berpenghasilan kotor tidak lebih dari 200 juta dalam setahun. PPh Pasal 22 Impor. Untuk kategori yang kedua ini, pemerintah memberikan keringanan berupa bebas bayar pajak. Hal ini dilakukan karena penurunan pengiriman barang dari luar negeri. Berkurangnya barang yang masuk membuat neraca perdagangan dalam negeri ikut terganggu. Keringanan ini diharapkan mampu merangsang para pengusaha agar kembali bangkit. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha impor akan diberi keringanan bebas pajak selama 6 bulan. Angsuran PPh Pasal 25. Penurunan aktivitas usaha selama pandemi membuat pemerintah melakukan langkah dengan memberikan insentif PPh. Pasal 25. Jumlah pajak yang harus dibayarkan berkurang sebanyak 30% dari nilai yang seharusnya. Lama pemberian keringanan adalah 6 bulan. Restitusi PPN berbeda dengan insentif lainnya. Pemberian insentif PPN ini dilakukan melalui proses restitusi kepada PKP, penghasilan kena pajak, eksportir maupun non-eksportir. Untuk PKP, eksportir tidak ada nilai minimal PPN yang bisa direstitusi. Sementara untuk non-eksportir, nilai percepatan yang ditawarkan mencapai 5M. Dilansir dari CNN Indonesia, hingga awal November 2020 lalu, ada lebih dari 200 wajib pajak yang sudah merasakan manfaat dari insentif ini. Oh, maaf, sebelumnya 200.000 wajib pajak. Adapun sektor-sektor yang mendapatkan insentif ini umumnya bergerak di sektor industri pengolahan, konstruksi, dan real estate hingga perdagangan. Adapun besar
dana yang rencananya akan dikucurkan oleh pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut. Dan ini untuk tabelnya, alokasi dana nomor 1 sampai 4, jenis insentif pajak sama alokasi dana pemerintahan. Dan ada PPh pasal 21, 2,51 triliun, sampai PPh nomor 2 pasal 22 impor 9,1 triliun, PPh pasal 25 13,37 triliun, dan yang terakhir 4 PPN 3,57 triliun. Dan cara mendapatkan insentif pajak terdampak pandemi. Cara mendapatkan insentif pajak COVID-19, membuat permohonan secara online melalui halaman resmi DZP, yakni www.pajak.go.id. Dan selanjutnya pilih menu layanan, tekan ikon KSWP, kemudian akan muncul pilihan insentif pajak apa yang ingin Anda ajukan. Bagi yang ingin mengajukan insentif PPh pasal 21, wajib memberikan pemberitahuan mengenai pemanfaatan kepada pemerintah lewat DZP online setelah dicek atau kemungkinan dua informasi yang akan didapatkan yakni berhak atau tidaknya pemberi kerja untuk mendapatkan manfaat dari insentif yang diberikan. Untuk pembebasan PPh pasal 22 terkait impor, permohonan harus mengunggah SKB surat keterangan bebas melalui DZP online. Setelah menyampaikan permohonan, wajib pajak akan menerima SKB pemungutan PPh pasal 22 impor atau surat penolakan jika wajib pajak tidak memenuhi persyaratan yang diminta. Dan itulah insentif pajak COVID pada masa pandemi yang disampaikan oleh kelompok kami 8. Jika ada tutur kata atau salah atau masih banyak yang salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah mendengarkan.